Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fahrio Falbana dari kelas 4 A jurusan Ilmu Pemerintahan tahun 2024 dengan NIM akhir 008. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penemuan ataupun hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Dinamika Konflik Pengelolaan Sampah di TPST Bantar Gebang antara masyarakat, pemerintah Kota Bekasi dan juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam perspektif teori konflik Bartos dan Wet. TPST Bantar Gebang merupakan tempat pengelolaan sampah ataupun pembuangan sampah utama yang digunakan oleh Jakarta sejak akhir tahun 1980-an, teman-teman. Setiap harinya Bantar Gebang ataupun TPST Bantar Gebang itu menerima sekitar 7.000 hingga 8.000 ton sampah yang dari Jakarta gitu, teman-teman. Di satu sisi, keberadaan TPST Bantar Gebang sangat penting karena membantu mengatasi persoalan sampah yang terkhususnya ada di ibu kota ataupun yang ada di Jabodetabek, teman-teman. Namun di sisi lain, masyarakat juga yang tinggal di wilayah Bantar Gebang ataupun di sekitar TPST tersebut itu harus menghadapi berbagai dampak masalah lingkungan, teman-teman, seperti bau yang tidak sedap, pencemaran udara, pencemaran air tanah, hingga meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Mungkin ada data dari University of California Los Angeles menyatakan bahwa Kota Bekasi karena adanya TPST Bantar Gebang itu menjadi kota dengan nomor 2 emisi gas metana tertinggi di dunia, teman-teman. Oleh karena itu mungkin kondisi inilah yang kemudian memunculkan konflik antara masyarakat dan juga pemerintah ataupun dengan Dinas Lingkungan Hidup Jakarta maupun Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi begitu, teman. Terus juga penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur, di mana saya mengolah data yang diperoleh dari berbagai sumber ilmiah, mungkin sumber yang terpercaya seperti BPS, BPS Kota Bekasi, BPS Indonesia, dan juga yang lain-lain. Terus juga berita nasional yang membahas TPST Bantar Gebang tersebut. Untuk menganalisis konflik tersebut, penelitian ini menggunakan teori konflik dari Otto F. Bartos dan juga Paul Ware. Mungkin itu adalah teori konflik ataupun teori manajemen konflik yang sudah saya pelajarin pada mata kuliah manajemen konflik di semester 4 ini. Terdapat 4 tahapan, teman-teman, dalam teori ini. Yang pertama itu adalah making conflict work economically, di mana pada tahap ini konflik itu muncul karena adanya ketimpangan distribusi manfaat dan juga dampak. Jakarta tuh kan memperoleh manfaat yang tersedia dari lokasi pembuangan sampah yang tepatnya ada di Bantar Gebang, sedangkan masyarakat Bantar Gebang itu harus menanggung banyak sekali masalah-masalah lingkungan ataupun banyak sekali hal-hal negatif yang merugikan dari masyarakat Bantar Gebang tersebut gitu. Yang kedua adanya namanya ada preventing serious conflict, di mana untuk mencegah konflik menjadi lebih serius. Dalam kasus Bantar Gebang, kurangnya, teman-teman, komunikasi dan juga lambatnya respon terhadap keluhan masyarakat yang seringkali memperburuk situasi dan memicu aksi protes gitu. Mungkin itu adalah hasil penelitian yang saya dapatkan terkait kurangnya komunikasi, teman-teman, untuk mencegah konflik itu menjadi konflik yang lebih negatif ataupun konflik yang menjadi berujung mungkin hingga ke arah yang lebih tidak kita harapkan begitu, teman. Terus juga yang ketiga itu ada namanya moving toward cooperation, di mana tahap ini terlihat dari adanya negosiasi antara pemerintah Kota Bekasi dan juga pemerintah Kota Jakarta terkait dana kompensasi serta pembangunan teknologi pengelolaan sampah seperti RDF dan juga PLTSA, di mana upaya tersebut juga menunjukkan adanya peluang kerjasama untuk menciptakan pengelolaan sampah yang lebih baik. Terus juga yang keempat ada controlling escalation, ataupun bisa disebut juga mengendalikan konflik agar tidak berkembang menjadi konflik yang dapat destruktif ataupun dapat menghancurkan ataupun dapat menjadi hal negatif bagi kedua belah pihak. Hal ini penting karena kapasitas sampah yang terus meningkat gitu. Mungkin dari tahun ke tahun mungkin di jurnal yang sudah saya berikan itu sudah tertera, di mana data menunjukkan bahwa tiap tahun ke tahun itu ada peningkatan terkait penimbunan ataupun distribusi sampah di TPST Bekasi ataupun TPST Bantar Gebang gitu, yang dapat menyebabkan longsor, gunungan sampah, menimbulkan korban jiwa, dapat memperlihatkan tingginya resiko yang ada. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konflik TPST Bantar Gebang bukan hanya persoalan lingkungan, teman-teman, tapi juga berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, dan juga politik antara mungkin masyarakat masyarakat Bantar Gebang, pemerintah DKI Jakarta, dan juga pemerintah Kota Bekasi begitu, teman-teman. Oleh karena itu diperlukan peningkatan komunikasi, transparansi kebijakan, dan juga pemberian kompensasi yang lebih adil serta dalam proses pengambilan keputusan. Dengan langkah tersebut, konflik
dapat dikelola secara lebih konstruktif dan juga mendukung terciptanya sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Mungkin dari hasil saya penelitian tersebut, pada akhirnya konflik di Bantar Gebang itu bukan tentang hanya tumpukan sampah, teman-teman. Konflik ini menciptakan ataupun mencerminkan bagaimana pembangunan dan juga kebijakan publik yang seringkali menghasilkan manfaat bagi beberapa pihak saja, dan itu kurang namanya progresif ataupun kurang menyeluruh gitu, teman-teman. Namun meninggalkan beban bagi pihak lainnya. Karena itu pengelolaan sampah dan juga tanggung jawab bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun hanya tanggung jawab pemerintah dan juga masyarakat sekitar, melainkan tanggung jawab bagi kita semua sebagai penghasil sampah di Indonesia. Mari mulai dari langkah sederhana. Yang pertama itu kita bisa kurangi penggunaan sampah plastik dengan cara menggunakan tote bag ataupun kita membawa tumbler pada kegiatan kita sehari-hari, dan juga bisa juga dengan cara yang lebih mudah, teman-teman, yaitu kita bisa pilih sampah teman-teman di rumah, karena mungkin ada beberapa sampah yang harus kita pisahkan seperti B3, sampah plastik dan juga sampah organik. Dan juga kita juga dapat meningkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan mulai dari diri kita sendiri, teman-teman. Kalau bukan diri kita sendiri, siapa lagi, teman-teman, akan peduli terhadap lingkungan kita? Kita bisa lindungi lingkungan, insya Allah kita akan bisa melindungi masa depan, gitu, teman. Karena setiap sampah yang kita buang hari ini akan menentukan kualitas lingkungan yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita di masa depan, gitu. Sampah adalah masalah bersama, dan solusi terbaik selalu dimulai dari kesadaran bersama. Sekian, terima kasih, teman.